Kalau gitu langsung aja nih, nggak pakai lama kita masuk ke ronde keempat kita di map Bermuda. Langsung Baby kasih ke Johnny Santai dan juga Mocha Latte. Oke, Bermuda di match ketiga untuk Grand Final GoPay Arena Championship. Dan sudah ada Bermuda pertama tadi yang dilewatkan ya, atau ini di match keempat ya. Dia menangin RRQ juga ya. Ya, RRQ mendapatkan Booyah dan pesawatnya bisa banget menuju ke arah observatory, tapi gue masih nungguin aja kemana pattern yang bakal coba diambil sama tim RRQ dan EVOS. Yep. Coba kita lihat nih, apakah beneran bakalan dijawab tantangannya? Atau mungkin ya udah jadi gertakan aja. Tapi bisa lo lihat itu EVOS sama RRQ lumayan cukup berdempetan juga ya. Oke, ini ada 3 tim sekaligus yang turun ke arah hanggar, tapi dari RRQ langsung putar balik gitu aja karena katulistiwa, karena nggak ada tim-tim lainnya yang udah mulai turun, dan ada bos Titan yang udah mulai bersinggungan oleh Minions RR yang tadi mendapatkan Booyah. Ini kabar baik kalau misalkan bos Titannya bisa meng-clearing up Minions RR di area hanggar dan memenangkan early fight ya. Jadi dari Minions RR sendiri bakal diperkecil lagi gapnya, dan bos Titannya yang berada di bottom frag ini bisa coba buat climb up sih di match kali ini ya. Tapi ada DG Esport yang udah mulai ketemu juga dengan salah satu player lainnya. Oke, dan ini lumayan cukup banyak sih tadi. Kayaknya ada beberapa tim juga yang sempat turun di area yang sama ya. Tadi kayak, oke, jauh. Gue pikir ada tim lain lagi tuh datang. Ternyata, iya nggak sih? Iya, ada, cuman ada tim baru datang. Sebenarnya tadi ada RRQ, tapi RRQ sendiri itu nggak coba untuk scout ke arah hanggar lagi ya. Di sini udah mulai pecah perang. Kita lihat area Wolf versus DG Esport. Udah mulai melakukan opening fire. Ada plasma gun yang coba dipakai sama Easy, tapi Easy masih coba untuk melakukan hiding dulu di balik sebuah glow, dan udah mulai dapetin satu pick off-nya dari seorang Mora, dan Aero udah mulai 2 yang dijatuhkan gitu aja. Halcyon dengan salah satu player itu Jans udah harus ditumbangkan oleh tim DG Sports tentunya. Ini kesempatan yang bagus banget sih untuk DG nyusul poin-poinnya. Tadi sempat susul sama Siren. Di sini bakal coba untuk melakukan clash lagi kali ini. Jangan bisa dilakukan. Oke, masih ada cover yang cukup baik. Ternyata dari Jafra langsung di-delete gitu aja. Tapi dari Black ada critical damage yang sakit banget dihasilkan oleh posisi ke-8. Yap, berada di, bisa dibilang di bottom frag juga ya, atau di middle table. Ini dan sekarang udah harus ditumbangkan, dan ini bakal sulit banget untuk Aerowolf. Tapi di area Sentosa ini udah ada lagi dari distrik 51 sudah bertemu dengan kembali lagi tim Siren. Siren nih tim yang lumayan lagi udah mulai naik sekarang, karena poinnya di posisi ketiga dengan 745 poin, kurang 65 poin aja untuk nyusul EVOS. Oke, dan kembali lagi dapetin satu pick off dari arah Rao. Bang di sana udah mulai di pick off gitu aja. D51 bakal dipukul mundur nampaknya oleh tim Siren. Sudah ada mulai flanking yang dilakukan oleh Rao dan Eric. Melihat pergerakan juga, Justin dapetin satu pick off dengan PSS, tapi dari Rao di sini melihat pergerakan juga dari arah pemain distrik 51 di sana, yaitu Ars, dan udah mulai di pick off kah. Sebentar lagi ada duel di sana, langsung aja di jump shot aja gitu aja, tapi dari Rao nggak dapetin satu pick off ya, langsung di knockdown, tapi masih di covering up cukup baik tentunya dari satu player tim D51, tapi nggak bisa ternyata. Ya, itu peperangan yang lumayan cukup mahal ya. Dan 2 sisanya kayaknya sih ngejar nih. Gue nggak tahu ya, apakah masih ngejar tadi. Oh ya, ngejar satu player terakhir dari distrik 51. Ya. Karena Siren juga pasti bakal bener-bener ngebut banget nih untuk masuk ke top 2-nya lagi. Apalagi perbedaan poin sama EVOS cuman beda tipis banget. Jadi kayak nggak mau nyanyain kesempatan. Betul. Dari Siren udah dapetin 3 pick off-nya, satu orang lagi yang tersisa dari distrik 51 langsung coba untuk mulai di engage, tapi memang udah gak dapet vision juga. Dan salah satu player tersebut dari Catalea sendiri udah mulai coba masuk ke Cape Town, dan dia udah mulai menyisir pinggiran Cape Town aja tanpa harus mencoba looting dulu ke arah Cape Town ya. Ya, asalkan selama dia nggak ketemu tim lain di Cape Town. Kalau misalnya ada tim lain juga lagi melakukan rotasi, bakal berbahaya banget untuk Catalea di sana. Sementara kita lihat dari Ayogi sendiri di sini juga udah mulai lagi climb up ya. Walaupun agak sedikit kehalang sama Minion dan juga Rox. Ada dari tim EVOS juga yang ada di sebelah dari tim IOG, yang IOG benar-benar makin punya ambisi buat naikin ke papan atas juga tentunya, tapi di sini masih ada hadangan yang cukup berat nampaknya dari tim EVOS Esports ya. Ya.
Ini tinggal kayak siapa duluan yang bakal melakukan kesalahan, tapi dari Mister 05 udah mulai mencari informasi nih, visionnya dari Beyond juga harusnya udah mulai tahu pergerakan Oke. dari beberapa tim EVOS di sana. Yap, dan akhirnya Beyond langsung di knockdown gitu aja, tapi masih ada Lord yang melakukan covering atau backup. Langsung coba untuk melakukan jump shot, tapi ada 2 kali tapping miss di sana dari seorang Lord dan langsung di end gitu aja. Abu dan 05 dapetin 2 player yang berhasil di pick off dari tim Island of God, dan Island of God nampaknya udah harus melakukan back off, tapi hand di sini bisa di pick off kembali lagi oleh tim EVOS. 3 pick off menuju kalah dari tim Island of God dari EVOS. Ya, Oh my god. menurut gue tadi miss aja sih dari Island of God karena majunya satu-satu ya, dan mungkin coverannya agak sedikit telat. Jadinya terlalu mudah untuk diculiknya, dan di sini malah jadi kayak EVOS ya come to mama gitu ya. Yap, EVOS come to papa. Oh, Yoi, dan itu langsung aja 3 orang ya di end gitu aja. Memang menurut gua tadi dari Biona sendiri udah terlanjur lompat, terus masih di follow up juga sama Lord. Kayak berharap Lordnya itu bisa kenokin 1 dari hand, sama player terakhirnya dari Ru harusnya bisa cover juga gitu. Tapi ternyata dari Lordnya sendiri nggak bisa dapetin 1, malah udah berhasil di pick off juga, jadi nggak jadi buat terbang pakai launchpad juga gitu. iya, agak sedikit miss aja, tapi it's okay karena masih tersisa 1 player juga tadi. At least masih bisa berharap sama placement poinnya. Sementara dari EVOS sendiri ya udah nggak perlu melakukan banyak rotasi yang berarti. Masih tipis-tipis sama circle, karena kita tahu ya EVOS sering banget main di area-area luar zona. Jadi kayaknya mungkin gue nggak tahu nih mereka bakal langsung pindah atau masih bakal tetap stay dulu. Ya pasti bakal coba untuk stay dulu. Seperti match pertama tadi ya, kalau gue rasa bakalan nungguin circle aja, terus coba nitikin checkpoint terakhir atau circle terakhir atau di mana, terus mereka udah mulai moving. Tapi di sini kalau gue lihat pergerakan dilakukan sama Dranix juga udah mulai coba buat setup di patahan ya. Dan mereka juga udah mulai masuk, tapi masih dari ada Roxae udah dapetin info bahwa ada 1 squad atau 1 tim lain yang ada di atas patahan ya. Ya, ini sama-sama tim-tim yang bakal coba untuk climb up juga. Dranix apalagi yang benar-benar di depak jauh banget turunnya. Jadi mungkin mereka bakal try hard banget untuk at least ngamanin poin di map ketiga pada hari ini. Sementara dari Dranix juga coba bakal untuk cari vision aja. Sementara gue nggak tahu ya, kayaknya mereka belum sadar ya di belakangnya tadi ada Rox apa Minion ya? Rox ya kalau nggak dari salah. Rox ya. Dari Rox tadi. Dan Kayaknya sih belum sadar sih. masih coba untuk dicari visionnya. Nah, ada lone survivor dari tim IOG Roll langsung coba untuk berputar dari arah shipyard setelah mereka tadi harus dipukul mundur sama tim EVOS di area graveyard ya. Sayang banget sih tadi. Sebenarnya bagus dari IOG coba untuk engage melakukan kontes ya, tapi memang agak sedikit miss aja. Di 5-1 pun sama, tapi agak sedikit riskan sebenarnya menggunakan kaleng. Harus berhati-hati, langsung di tapping gitu aja. Ada dari tim RRQ Hades yang masih mencoba melakukan firing menuju ke arah dari Catalea, tapi enggak bisa ngeledakin mobil ya ternyata. Tapi masih ada vision yang coba didapetin dari tim RRQ. Dan enggak bisa ternyata. Di sini udah langsung naik aja ke atas Watchtower. Yep. Tapi PR-nya adalah karena ada mobil dia di situ, seharusnya bakal jadi sinyal sih untuk tim-tim lain. Kalau misal di sini ada penghuninya sih pastinya. Apalagi dari IOG sendiri juga belum ngumpulin kill point sama sekali. Bakal sedikit berbahaya. Siren dari arah Sentosa bakalan kenyang banget, masuk ke arah Pochinok mungkin bakal lebih aman juga karena masih kosong ya. Pochinoknya masih kosong dan circle udah mulai berpindah juga. Ini kalau gue lihat di titik RRQ kembali lagi cari zona tengahnya dari circle pertama, yaitu di rumah El Bima Sakti ya. Kalau misalkan circle karena mereka lagi, ini kabar yang baik tentunya buat RRQ kembali lagi di map Bermuda ya, dengan mereka dapetin tengah circle-nya lagi dan udah mulai circle kedua muncul. So gak jauh-jauh ternyata dari tempat RRQ berada. Clock Tower udah sedikit ada setengah map yang keluar, di mana ada Boss Titan di sana. EVOS juga belum bisa masuk ke dalam circle. Masih banyak banget tim-tim yang belum masuk ke dalam circle juga. Dan dari Catalea setidaknya untuk di circle selanjutnya masih bisa aman bernafas ya. Masih aman, tapi bisa lo lihat itu atas, kanan, kiri, bawah semua ada orang. Apalagi visionnya ini kan masih ada high ground ya. Jadi kalau misalnya dari Catalea bakal nongolin kepala dikit aja, itu bakal jadi informasi juga sih untuk tim lain. Ya pastinya bakal jadi informasi. Tapi masalahnya kalau di Watchtower kayak gitu juga takutnya ada tim-tim yang nitikin Watchtower tersebut buat jadi checkpoint, nah malah diras atau ada 1 orang di surprise gitu aja bisa di pick off si Catalea-nya. Nah yang mungkin bisa dilakukan ketika Catalea
ngejagain player-player yang buat naik ke atas watchtower tersebut sih. Tapi di sini masih ada dari tim EVOS yang nungguin Abu. Sementara kah atau ada Summon Rider kah yang ditungguin? Oh, dari Summon Rider ternyata yang ditungguin di sini. Ada phase 4 dan satu lagi ada 2 phase 3 jadinya. Ini bakal ini jadi persiapan perang yang ready banget sih tentunya, apalagi ini masuk betul. ke mid game juga ya. Ya, betul banget. Dan mereka udah punya vehicle juga sih dari 05 dan ini bakal dipakai. Sementara itu mungkin dua player lainnya bakal coba untuk jalan aja, tapi masih ada pergerakan yang dilakukan sama Boss Titan memilih masuk ke dalam factory. Akhirnya dari Boss Titan coba untuk melakukan rotasi lagi karena di match sebelumnya mereka udah dapetin dalam circle gitu, tapi mereka lebih milih untuk nge-hold dan malah jadi ke blunder sendiri. Tapi ada info box juga yang udah di summon di sana, jadi harusnya udah jadi pergerakan sekarang juga. Nah, ini mungkin menurut gue dari Boss Titan kalau gue lihat dari pergerakannya mau coba ngambil labirin di area Pochinok atau nggak masuk ke Pochinok dulu seenggaknya sambil nanti nunggu circle-nya mentalnya kemana lagi gitu. Kalau misalkan memang disuruh naik ke patahan, mereka bakal coba naik ke patahan. Tapi kalau circle-nya nggak bisa didapetin lagi, mereka udah bakal commit sih ke arah player-player yang ada di depan mereka. Tapi dari Minions RR belum coba untuk melakukan firing menuju ke arah dari tim Boss Titan. Ada Igaps yang udah mulai ketahuan juga visionnya. Dan baik banget sebenarnya decision yang dilakukan sama Minions RR. Kalau mereka firing dan nggak bisa ke end, salah satu squad dari tim Boss itu bisa langsung dibegal gitu aja sih. Bakal ditungguin sampai benar-benar masuk dalam circle. Ya, ini keputusan yang bijak ya. Jadi kayak membiarkan dulu musuhnya, at least mereka juga bisa mengamankan posisi mereka juga karena posisinya sama-sama nggak diuntungkan kali ini. Siren yang dari Sentosa udah bisa ngamanin posisi, ternyata di depan ada tim Boss juga. Oke. Dan kembali bakal bertemu lagi setelah tadi di Purgatory harus bertemu, tapi satu orang sudah mulai terkena dan gitu aja. Kojak langsung di end gitu aja dengan menggunakan frag grenade-nya. Hanya tersisa 3 orang dari tim Boss Titan. Kembali lagi harus sudah tereliminasi dan 3 versus 4 nampaknya. Susah ya, tempatnya menurut gue terlalu sempit sih. Itu kenapa lontar semua abis ya. Tapi ternyata masih berada di luar zona juga. Ya, dan ada Eric yang udah mulai keluar dari arah Rumah Sultan, mulai melakukan setup menuju ke arah dari tim Boss Titan. Ini kalau nggak diselesain gitu aja bakal menyusahkan buat kedua tim tentunya. Dan pastinya dari Siren juga udah menang jumlah dan dapetin satu pick off, harusnya udah mulai melakukan setup sih. Dia udah kelok banget posisinya. Bakal coba untuk melakukan firing dulu sambil mungkin nungguin satu pick off lagi dan bakal dimajuin oleh tim yang berhasil ngelakuin pick off duluan sih. Ya, jangan terlalu lama sih tentunya yang pasti ya untuk Siren. Kalau misalnya mau engage mending sekarang. Oke, ada Justin yang udah mulai maju juga. Igaps langsung di-knockdown gitu aja. 2 player dari Cupai juga harus dijatuhkan gitu aja. Tapi satu player pun belum berhasil untuk di pick off dari arah Apollo. Langsung lihat gitu aja kan. Sebentar lagi sudah setengah HP tersisa. Dan Raw langsung bisa di clearing up sebagai tim ke-11 yang harus tereliminasi dari Boss Titan. Ya, ini sayang banget ya untuk Boss. Bakalan PR banget sih untuk ngumpulin di 4 match selanjutnya ya. Dan di sisi lain dari Rox ketemu sama Minion yang tadi sempat bersenggolan juga kali ini. Sementara ini dari EVOS ketemu sama Dranix. EVOS sudah kehilangan satu playernya kali ini. EVOS sudah kehilangan satu playernya dengan pick off yang dilakukan oleh Dranix setelah ingin naik ke atas patahan juga. Dan di sini kembali lagi dari tim Dranix Vendetta sudah harus melakukan setup. Oke. Untung flashbang tuh ya. Iya. Bayangin granat. Hampir aja bisa Kepental diras juga ya. Dan udah mulai ada vehicle yang dipakai kah? Enggak, ternyata nggak ada yang offline sama sekali. 3 versus 4 sama seperti posisi yang miliki tadi sama tim Boss Titan ya, dimana EVOS agak sedikit tidak diunggulkan. Tapi kita lihat dari Razor udah mulai ada 70 HP yang terkena damage tadi menuju ke Razor, tapi udah ada Alok dan healing duluan. Wah, masalahnya dari RRQ juga deket banget ya. Ya, ini PR sih, lu lihat semuanya bakal sibuk perang kali ini. Jadi kayak nggak ada kesempatan untuk terparty karena semuanya sama-sama sibuk juga. Dari Dranix masih coba untuk dicicil-cicil. Ya, masalahnya circle-nya juga ke arah mereka sih kalau menurut gua. Dan ini bakal ditungguin aja sambil nge-holding position dan berharap bahwa bakal ada tim yang coba buat nge-sandwich dari tim EVOS-nya gitu. EVOS juga udah kelok posisinya, kalau misalkan mereka mau cabut juga susah, bakalan di firing sama Dranix. Tapi kalau nggak cabut,
takutnya ada third party yang datang. Dan dia 5-1 udah tereliminasi di luar circle. Ada Street yang didapetin sama Razor juga dengan menggunakan M14 ya. Glual udah mulai dibuka juga. Dari area bawah Sam 13 langsung mencoba melakukan cover menuju ke arah dari tim Dranix Vendetta yang menjadi lawan dari tim EVOS di arah atas high ground. Ini susah sih, bakal PR. Mungkin ya bakal cuman culik-culik knockdown aja, tapi dari Dranix juga bakal kesulitan kalau untuk nge-end. Karena pilihannya adalah lu kalau mau nge-end lu harus turun atau lu mau spam-spamin granat ya. Karena untuk jarak segitu dari EVOS masih bisa buying time juga untuk nge-revive-nya. Yap. Dan udah mulai circle bergerak juga dan masih ada dari DG Esport ternyata bertemu dengan RK Hades. Beberapa pick off udah mulai dilakukan juga. 1-2 player sudah ditumbangkan. Peerboy langsung di-delete gitu aja. Okaner masih mencoba untuk melakukan revive menuju ke arah dari Chanzu. Masih bisa di-revive kah nampaknya, tapi enggak, langsung ditinggalin gitu aja karena nggak bisa. Firing yang cukup sakit langsung ditugaskan untuk menghadang pergerakan yang dilakukan oleh tim DG Esport. Dari Legalot dapetin satu pick off-nya menuju ke arah Mora. Dan masih ada satu player lagi di depan Legalot yang masih mencoba untuk di-firing. Easy di sana hanya tersisa sendirian. Wah, tim-tim yang lagi climb up benar-benar disapu rata kali ini ya. Sementara dari RRQ bakal coba untuk maju sedikit demi sedikit untuk masuk ke dalam circle. Oke, RRQ juga udah mulai kesusahan di sini, hanya tersisa Pac-Man dan masih bisa untuk revive di balik tower dan masih ada yang melakukan engage di sana langsung ke delete gitu aja. RRQ Hades harus puas di posisi ke-6. Frag grenade udah mulai di-spam juga. Di arah atas masih ada duel antara IOG Roll dengan Devil dimenangkan oleh Devil gitu aja. Kena 2 kali Dan langsung ke end. N ya. Iya. Circle Dan udah mulai bergerak juga. semuanya masih berada di luar zona. Ini bakal PR banget. Dari Dranix juga udah mulai kecil satu persatu. EVOS masih kuat posisinya. Yap. Dan 05 langsung melakukan firing. Ada Onyx Hyper yang udah mulai di firing juga di sana. Siren yang tadi baru saja naik dari bawah Pocinak menuju ke arah atas high ground udah mulai struggling juga. Hanya tersisa Erik sendirian. Rao juga udah mulai di delete di sana dan masih ada. Ternyata yang udah ngumpulin 9 poin eliminasi. Tersisa 3 tim. Terlihat Onyx Hyper yang coba untuk di firing. Di atas masih ada Dranix Vendetta. Hanya Devil tersisa sendirian. Ice sudah mulai di knockdown. Zixia dengan Lau masih coba untuk maju ke arah depan. Dan kalau gue lihat di sini cukup berbahaya banget posisinya. Ini semua sama-sama kayak adu sniper ya. Tapi dari si Zia juga di sini, gue nggak tahu sih ini. Oke, Ice yang nggak bisa di revive ternyata di sana dan masih ada firing dari arah tim EVOS telah mendapatkan 11 poin eliminasi. Kalau misalkan nggak ada Glual ini sulit banget buat tim Onyx Hyper dapetin Buyah di match yang keempat untuk hari ini ya. Ya, apalagi posisinya juga EVOS lebih diunggulkan dari atas ya. Tapi dari Onyx sendiri bisa manfaatin blind spot yang ada. 2 lawan 2 di sini dan satu udah keculik si Zia Low dan that's it. Onyx harus dilumpuhkan oleh EVOS yang berhasil mendapatkan buyahnya.